omongannya. Ganjar. Jawab dia begitu. Ganjar nih Pak ya. Ganjar. Terus ya udah kita jalan lagi. Habis itu gue balik lagi tanya, balik muka ya Pak tanya, ini Ganjar benar apa presidennya? Iya. Terus dia ketawa. Terus kalau gitu salaman. Gitu. Ya ceritanya begitu. Ramai-ramai koalisi perubahan sentil balik Adian soal Anies gagalnya pres. Politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu memprediksi Pilpres 2024 hanya akan diikuti dua calon, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara Anies Baswedan yang saat ini telah didukung PKS, Nasdem, dan Demokrat lewat koalisi perubahan dinilai bakal gagal ikut di kontestasi politik mendatang. Adian menilai suara Anies bakal tergerus dan kembali ke suara pemilik asal, yakni Ganjar dan Prabowo. Ia berpendapat hal ini bisa terjadi tak lepas dari endorse atau dukungan Presiden Joko Widodo kepada Ganjar dan Prabowo. PKS sebagai salah satu parpol pengusung Anies dalam koalisi perubahan untuk persatuan, menyayangkan pernyataan semacam itu datang dari politikus partai penguasa. Dia berpendapat seharusnya Adian menyampaikan pernyataan yang menjaga persatuan masyarakat. Juru bicara PKS Muhammad Khalid menilai Adian paranoid. Ia melihat peluang Anies maju sebagai capres 2024 masih tetap terbuka. Ia menegaskan koalisi tetap solid hingga kini. Itu pikiran yang tidak bijak dan paranoid. Harusnya sebagai partai penguasa, pesan politik yang menyejukkan dan sportif, kata Khalid melalui pesan singkat pada Minggu 25 Juni. Seperti PKS, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyindir balik Adian. Ali menilai hal itu hanya bisa terjadi jika Anies dijegal. Ia pun menyebut bisa saja Adian ikut dalam penjegalan tersebut. Ali optimistis Anies tetap akan maju sebagai calon presiden. Ia menilai Anies tak punya masalah apapun hingga saat ini. Bisa jadi kalau Adian menjadi salah satu aktor untuk menjegal Anies, kata Ali melalui pesan singkat. Deputi Bapilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan Adian sebagai bentuk propaganda. Menurutnya, hal ini bagian dari operasi penjegalan Anies. Peran yang dilakukan Bung Adian ini, jika kita melihat gambar besarnya, merupakan bagian dari operasi politik All Jokowi S-Man, bagian dari operasi besar untuk secara sistematis menjegal pencapresan Mas Anies, kata Kamhar melalui keterangan tertulis. Kamhar menilai pernyataan Adian tentang Anies gembos dan tak akan ikut Pilpres 2024 menyesatkan. Ia pun berkata Adian menganggap rakyat bodoh dengan pernyataan itu. Kamhar mengatakan rakyat jelas-jelas menginginkan perubahan yang ditawarkan Anies dan koalisinya. Ia yakin manuver Adian itu tak mempengaruhi pencapresan Anies pada kontestasi politik 2024 mendatang. Jadi sekali lagi bahwa buku ini adalah dokumen internal untuk kader Demokrat, untuk kader Partai Demokrat. Cuma saya tidak tahu kenapa tiba-tiba sangat menarik perhatian publik. Tapi intinya adalah semacam suatu case study. Jadi kepada kader Demokrat, ada Pak SBY menulis sebuah case study tentang cawe-cawe Pak Jokowi, Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Dan dalam buku itu jelas, dijelaskan kalau begini sifatnya, tidak ada masalah. Kalau begini, bisa ada masalah. Ya, dan karena itu, ini merupakan proses pembelajaran tentang batas-batas kekuasaan seorang presiden kepada kader Demokrat, bukan untuk mengajari Pak Jokowi, kan Pak Jokowi. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tak masalah apabila Presiden Joko Widodo tak suka dengan Anies Baswedan. Anies merupakan calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, terdiri dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera. Dalam buku terbarunya Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi, SBY menyatakan sudah jadi rahasia umum bahwa Jokowi tak suka dengan Anies, sehingga tak ingin mantan Rektor Universitas Paramadina itu maju jadi calon presiden pada Pilpres 2024. Bahkan SBY mengatakan Jokowi tak melanggar hukum apabila melakukan kerja politik agar Anies tak bisa jadi calon presiden pada Pilpres 2024. Namun, Presiden ke-6 tak senang apabila Jokowi coba menjegal pencapresan Anies dengan cara yang tak beretika. Misalnya, dicari-cari kesalahan Anies Baswedan secara hukum dan akhirnya dijadikan tersangka atas pelanggaran hukum tertentu, tulis SBY memberikan contoh. Itu membahas hal produk internal ya, tidak masuk ke sana, tapi karena ini masuk di dalam pembahasan, maka kita menjadi membicarakannya demikian.
Nah, yang kedua adalah tentu bahwa sebuah pegangan bagi internal baik-baik saja, dan tentu ada perubahan dari yang kemarin mimpi dan sekarang menjadi sebuah buku, artinya ada tertulis begitu ya, menjadi acuan yang bisa kita menjadi pegangan. Hanya saja mungkin perbedaannya adalah pandangan kami, catatan kami, sebuah pegangan bagi internal, dan di sini saya belum pernah baca buku ini, dan itu tertulis berkaitan dengan cawe-cawe presiden. Nah, tentu kalau ini berkaitan untuk internal, artinya pembelajaran bagi internal, agak berarti pendidikannya adalah mengacu kepada proses yang sedang berjalan, katakanlah yang saat ini ada begitu ya. Banyak di institusi lain yang juga memiliki buku-buku pegangan, tapi itu kadang-kadang yang kita menjadi acuan itu adalah di dalam buku tersebut adalah proses pemimpin-pemimpin beberapa waktu yang lalu yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Seperti kalau di PDI Perjuangan banyak sekali buku pegangan Bung Karno yang menjadi buku pegangan di dalam sekolah partai, dan itu tidak terkait dengan pemimpin-pemimpin yang sedang berlangsung atau 1-2 periode sebelum ini. Nah, sehingga kalau misalnya ada yang berkaitan positif atau negatif, itu positioningnya akan menjadi lebih nyaman bagi beberapa pihak yang di luar internal tentunya. SBY mengatakan rakyat akan menerima apabila Anies secara hukum terbukti bersalah. Meski demikian, lanjutnya, kalau Anies tak bersalah namun dipaksakan bersalah, maka akan jadi kasus serius. Kalau memaksakan seseorang untuk jadi tersangka pelanggaran hukum, padahal tidak dibuktikan secara mengesankan, no strong evidence, ini sebuah penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Utamanya, kalau memang ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain. Masalah akan menjadi sangat serius kalau secara pribadi Presiden Jokowi memang terlibat dalam hal ini atau personally involved, ujar SBY. SBY yang menyatakan diri sebagai sahabat Jokowi berharap mantan wali kota Solo itu tidak melakukan apa yang disebutkannya. Lalu SBY kembali memberi contoh cara menjegal pencapresan Anies, yaitu dengan menggagalkan KPP atau koalisi pendukung Anies, dengan mengamputasi salah satu dari parpol-parpol yang hendak mencalonkannya sebagai capres. Kalau salah satu dari 3 parpol yang bakal mengusung Anies Baswedan sebagai capres tidak lagi memberikan dukungannya, bakal bubarlah koalisi yang tengah in the making ini, ujarnya. SBY menyatakan tak akan terusik apabila koalisi pendukung Anies gagal karena hasil kerja politik, namun dirinya tak akan terima apabila koalisi itu gagal karena dikerjain. Seperti dugaan banyak kalangan atas PK atau peninjauan kembali Muldoko, kepala staf Presiden Jokowi yang masih berstatus aktif, maka ini juga sebuah masalah yang serius yang dampaknya sangat besar.